Selamat malam, puji Tuhan. Yang di rumah-rumah yang mengikuti streaming ini, dimanapun saudara berada, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Singapura, Shalom. Saya percaya berkat Tuhan melimpah buat kita malam ini. Nah, saudara, kita akan mendengar kesaksian dari ketua musik kita, ya, sekaligus pemain gitar kita. Ya, berapa waktu ini saudara kita ini mengalami banyak hal-hal yang ajaib dan luar biasa yang dia rindu untuk saksikan. Mari saya panggil saudara Angga untuk bersaksi. Tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara ya. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah. Jadi puji Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan untuk saya ada di bawah departemen musik di tempat ini. Saya mau cerita sedikit bahwa pandemi ini emang benar-benar luar biasa menurut saya pribadi. Nanti akan saya saksikan di akhir kesaksian ini. Puji Tuhan, saya ikut gabung di GBI Crown Palace dari 2011 teman-teman. Dan di situ emang dipercayakan Tuhan di bidang musik. Teman-teman musik sangat tahu gimana kita benar-benar berjuang untuk mengelola departemen ini dengan baik. Tapi sebenarnya saya mau saksikan bahwa saya sebenarnya tidak ada darah dari pemusik, dari keluarga terutama. Saya belajar ada di keluarga yang sederhana yang saya mengucap syukur ada di keluarga ini, di mana banyak belajar hal yang saya dapatkan. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Dari awal kecil sebenarnya saya nggak ada ingin belajar musik. Karena dulu kalau boleh disaksikan saya awalnya emang dididik dari bapak dulu pengurus percasi catur Jawa Tengah. Jadi saya dari kecil sebenarnya adalah pecatur Bapak Ibu. Kayak kemarin yang lagi viral siapa itu? Iren Karisma sama Dewa Kipas. Sebenarnya Iren Karisma zaman dulu itu seangkatan sama saya di Kejurnas. Jadi ceritanya dari kecil emang saya dididik di catur, di mana keluarga kita bilang yang pasti anak-anak harus punya keahlian non akademis gitu. Jadi saya dididik emang di catur dari SD, SMP. Jadi jelek-jelek gini atlet catur Bapak Ibu. Jadi zaman dulu Kejurnas Catur Wakil Jawa Tengah, saya masuk di dalamnya sampai SD, SMP. Lah kenapa sampai bisa ke musik? Lah ceritanya unik Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hidup sebenarnya Tuhan sudah rancangkan detail dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan emang sudah rancangan apapun jalan kita pasti nyampe ke tujuan destiny ilahi yang daripada Tuhan. Jadi saya SD emang dididik dari catur, kemudian singkat cerita SMP mau masuk SMP harus mendaftar sekolah. Waktu itu saya nggak bisa daftar karena aja kejuaraan nasional junior zaman dulu. Akhirnya inisiatif keluarga masuk ke sekolah yang penting bisa masuk dulu, di mana itu sekolah itu kalau menurut saya di pelosok dan sekarang udah tutup sekolahnya SMP itu. Tapi Tuhan bisa buat sesuatu baik Bapak Ibu. Jadi saya masuk situ dengan harapan yang penting saya masuk di situ dapat sekolah dulu, nanti semester 2 bisa pindah ke sekolah yang favorit. Karena sekolah itu waktu itu kekurangan siswa. Kekurangan itu jadi otomatis masuk kan. Jadi setelah masuk, singkat cerita kelas 1, 2 mau dipindahkan kan. Kamu nggak pindah SMP favorit karena di situ ada penawaran di SMP yang favorit di Semarang. Tapi karena saya udah nyaman dengan teman-teman yang ada, saya putuskan ya udah nggak usah. Akhirnya singkat cerita dari kelas 2 itu saya mengenal musik Bapak Ibu. Karena apa? Karena lihat teman bawa gitar, di stiker saya sempat sampai rumah, Pak pengen beli gitar, lu untuk apa? Gak ada belajar, pengen tak stikerin, aku beli gitar biar keren-kerenan gitu ya. Tapi puji Tuhan, keluarga kamu belajar harus maksimal. Dari situ dileskan gitar, serius 2-3 tahun di situ belajar benar-benar. Mulai masuk ke pelayanan sekolah minggu dari nol, ngiringin persekutuan lagunya ya itu terus, haleluya 12 kali terus gitu kan. Nah dari situ step itu di SMP yang tidak sesuai dengan keinginan saya, Tuhan banyak buat banyak hal. Jadi kalau saya boleh bilang sama teman-teman saat ini teman-teman ditempatkan dimanapun, yakin Tuhan punya rencana. Dari situ SMP kelas 3 ada kejuaraan, kepala sekolah saya ngadain kejuaraan catur tingkat Jawa Tengah. Kebetulan juara 1 di situ. Di mana dari sertifikat itu saya bisa daftar ke SMA favorit, kemudian ke Undip. Dari
prestasi jalur atlet tanpa tes lewat dari situ. Dan di situ pun dari SMP yang nggak sesuai dengan keinginan saya hampir sebulan pertama saya nggak mau sekolah sebenarnya di SMP itu karena SMP-nya pelosok. Kalau boleh disebut di daerah Gunung Pati sana. Sekarang tutup jadi pasar. Nah tapi dari sekolah itu saya bisa berkata begini teman-teman. Di mana kita tempatkan sebenarnya kita nggak ada yang kebetulan. Kita tahu setelah kita mendapat sesuatu dari yang suatu kebetulan itu. Setelah masuk di situ SMP, SMA singkat cerita bisa musik dari SMP yang itu. Kemudian setelah saya lulus 2 tahun kemudian SMP-nya pindah, ganti nama, hilang gitu kan. Tapi saya bersyukur sampai sedetail itu Tuhan rancangkan menurut kehendak kita mungkin nggak sesuai dengan prediksi kita. Dan kemudian saya mulai setelah lulus kuliah saya mulai puji Tuhan usaha di bidang dari musik saya juga bisa usaha di situ, ada les musik juga di situ. Akhirnya 2016 ya ini yang mau saya saksikan, saya mulai kenal di properti Bapak Ibu Saudara. Di mana properti ini kan memang suatu yang sulit. Kalau orang bilang jual mobil aja, jual mobil nilainya segini aja sulit, ratusan juta, apalagi properti nilainya miliar, nilainya yang menurut cara dunia kita nggak mungkin bisa raih itu semua Bapak Ibu Saudara. Cuma saya mau bagikan cerita tentang ini. Bentar. Ya, jadi saya diajarkan tentang ketaatan Bapak Ibu Saudara. Saya sempat kesaksian di ibadah online waktu tahun lalu tentang apa yang saya dapat. Tentang keintiman waktu itu saya dapat rema pribadi dan saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan ya saya ingatkan lagi tentang kunci tadi. Jadi apapun kunci yang Tuhan taruh di hidup kita harus lakukan. Kadang kunci tiap orang beda-beda, kita harus bisa bukanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya dapat rema tentang keintiman. Oke, waktu tahun lalu saya cobalah bangun pagi tertib dipaksakan jam 4 doa. Ambil gitar doa, ya walaupun kadang capek gitu kan. Cuma tahun lalu saya mengalami sesuatu yang gak terduga berkat tentang properti. Dan tahun 2021 saya bilang pribadi sama Tuhan di akhir tahun, Tuhan rema apa tahun 2001 yang harus Angga lakukan. Tapi jelas banget di awal Februari tentang puasa. Dan itu menurut saya kadang gini, apa bisa puasa doa dobrak mustahilan. Tapi itu rema pribadi kuat Bapak Ibu. Jadi sebelum puasa ini saya 3 minggu yang lalu, selama 3 minggu full saya puasa. Ambil puasa yang mungkin orang gak tahu tapi saya belajar Tuhan apa yang Tuhan mau coba tak lakukan. Nah selama masa itu ya benar-benar saya mengalami apa yang Tuhan benar-benar pelihara dalam hidup saya sekeluarga. Jadi saya dapat pribadi seperti ini. Kalau kita mau datang berkatnya dari Tuhan gak bisa dengan cara dunia Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau kita mau berkat yang datang dari atas gak bisa dengan cara yang dunia. Biasanya yang dari Tuhan tuh yang mustahil. Mengampuni, masa bisa mendobrak mustahilan. Memberi, masa bisa mendobrak puasa. Apa hubungannya puasa sama berkat sebenarnya. Cuma yang penting ketaatan. Saya membaca, dapat ayat ini sedikit kita baca. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Bentar ya. Tentang motivasi yang benar. Nah ini ada mana tadi? Ya, ini cerita tentang Sadrak Mesak waktu di dapur api ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, selanjutnya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu sebenarnya saya belajar dari ayat ini seperti ini. Ketaatanmu dijawab, gak dijawab, lakukan. Jadi yang penting motivasi yang benar saat kita berpuasa, saat kita ini lagi masa puasa juga. Saat kita berpuasa, saat kita mau mengampuni, kita ibadah rajin, kita pelayanan. Jangan ada embel-embel biar aku diberkati, biar aku dipulihkan, jangan. Tapi saya diajarkan motivasi yang benar saat Tuhan suruh saya puasa. Kamu puasa, tunjukkan ketaatan bukan karena kamu pengen dapat sesuatu dari Tuhan. Dan saya mulai dari itu, saya puasa dari awal Februari. Dan itu luar biasa Bapak Ibu dalam dunia properti yang mungkin saat ini sulit. Saya dalam 2 bulan mengalami 5 kali transaksi yang emang gak terpikirkan oleh saya karena secara sampai gini Bapak Ibu Saudara. Dan nilainya juga luar biasa di atas 1M semua. Saya bilang Tuhan begitu luar biasa. Karena saya bilang gini, saya gak mampu tanpa Tuhan gitu. Karena gini, yang terpenting adalah ya tadi respon kita. Saya dapat perumpamaan gini, waktu di jalan naik motor. Kamu mau gak jalan dari Dr. Cipto sampai Simpang 5 dikasih 5 juta. Bapak Ibu pasti mau jawab mau, betul nggak? Terus diginiin, kamu mau nggak jalan dari Dr. Cipto ke lebih jauh lagi ke Tugu Muda dikasih 10 juta? Pasti jawabnya mau karena apa? Tidak melebihi kekuatan kita. Jadi, tapi Tuhan biasanya nggak ngasih hadiahnya, cuma jalan no.
ngampuni noh gitu kan. Terus memberi, nggak ngasih hadiahnya. Ya seperti itu saya jadi suruh seperti itu taat puasa. Terus dapat apa? Jangan mengharap itu dan saya mengalami seperti itu sampai ini kesaksian nyata Bapak Ibu. Sampai teman saya di properti dia ketemu sama saya ngobrol gini, enggak, kamu tuh pakai dukun apa? Itu sampai itu benar Pak. Jadi sampai enggak kamu tuh pakai dukun apa? Karena saya tahu dia kalau main seperti itu main dengan klenik, mungkin ya bahasa Jawa tuh main dengan doa dan lain-lain. Saya sampai aku dia ngomong saya dari 2019 enggak pernah closing enggak. Kamu kok kemarin tahun lalu jadi ceritanya tahun lalu minimal setahun saya ada 5 kata saya itu menurut saya banyak. Tapi dalam waktu 2 bulan ini Tuhan kasih itu semua Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang sama orang ini, ya saya nggak tahu. Kalau teman-teman pikir, Mas Angga kok bisa jual gini ke Angga? Ya saya nggak tahu. Saya sendiri sampai nggak tahu gimana caranya coba. Masuk akal kita nyuruh orang beli sekian miliar untuk nggak bisa. Saya pribadi nggak masuk hitungan. Caranya gimana nggak bisa memaksakan orang. Tapi cuma saya yang bisa saya saksikan bahwa emang ketaatan itu memang kunci sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi setiap ketaatan kita dalam tanda kutip supaya ayat tadi jangan ada embel-embel kita ingin diberkati, cuma kita tulus saja lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sama yang saya dapat ini tentang anak kecil. Kenapa anak kecil minta pisau tidak dikasih? Karena belum siap, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita minta sesuatu yang besar, Tuhan aku minta berkat yang besar. Tuhan cuma bilang gini, kamu siap enggak? Kayak anak kecil tadi, kita minta pisau nggak mungkin kita kasih karena takutnya apa? Melukai diri kita, menyakiti diri kita, malah berkat itu kita pakai dengan yang nggak benar. Sebenarnya berkat itu juga butuh mental. Saya dapat seperti itu kayak anak kecil tadi. Tapi saat tiba waktunya Tuhan akan kasih yang terbaik. Makanya ini yang akan saya bagikan. Sama yang paling penting tentang ini Bapak Ibu Saudara, teman-teman juga teman-teman muda. Selain kita taat, kita juga benar-benar sama lakukan bagian kita yang terbaik. Sama yang terpenting hormat sama orang tua. Itu yang jadi beban. Saya ingin bagian malam ini karena kita nggak mungkin tanpa kita hormat sama orang tua lakukan yang terbaik untuk orang tua juga kita mendapat yang terbaik juga karena saya mengalami nanti suatu saat kesaksian 2019 papa tahu sendiri mengalami koma dan itu biaya luar biasa tapi saya hasil properti yang dulu saya kasih saya nggak eman untuk kasih ke mereka tapi buktinya Tuhan nggak akan berutang Tuhan nggak akan tinggalkan dan sampai sekarang luar biasa kami benar-benar menikmati saat kebersamaan kami di keluarga doa bersama, kita tiap malam ya doa. Dan Tuhan benar bukakan hal yang tidak mungkin. Jadi yang penting teman-teman muda semuanya, satu taat sama Tuhan, hormat sama orang tua, yang terakhir lakukan yang terbaik bagian kita. Karena tanpa ada itu satu, kita nggak mungkin akan nyampe apa yang menjadi dari sentuhan. Itu yang jadi rema saya pribadi. Tapi Bapak Ibu Saudara semua teman-teman pasti ada rema pribadi yang Tuhan taruh. Nggak bisa disamakan, nggak bisa digeneralisasikan. Tapi saat rema yang ada dalam hati teman-teman semua mungkin malam hari ini disuruh mengampuni, disuruh memberi, disuruh menabur, disuruh berpuasa. Tiap orang bisa beda-beda. Tapi itu kalau udah ada gerakan di sini kayak Pasan bilang, kalau ada nyamber di sini lakukan. Kalau udah nyamber sini harus menabur, lakukan. Kayak Ko Michael pernah cerita tentang menabur. Di sini menyamber, udah lakukan, pasti terjadi suatu. Itu aja saudara yang saya boleh kesaksian. Jadi biarlah bukan karena kesombongan, bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena Tuhan. Dan pesan saya di masa puasa ini, saya sangat antusias. Saya komitmen saya akan lakukan sebulan ke depan. Gak tahu dapat apa, gak urusan. Tapi yang penting kita akan lakukan yang terbaik. Tuhan yang akan beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekian, Tuhan berkati. Ya wes, cepat kawin ya.